Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sakyataya dengan NIM 182230086. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan eh, membuat video untuk menjelaskan dan juga mendemonstrasikan terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah di 2240 Sistem Multimedia. Oke, langsung saja ke soal pertama. Oke, jadi pada soal pertama ini, ambil sebuah foto selfie menggunakan ponsel, praktikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian kami diminta untuk menganalisis dan juga membandingkan makroblok asli dan makroblok hasil encoding. Langsung saja ke jawaban saya. Oke, jadi pada simulasi ini dilakukan eksperimen sederhana untuk memahami proses dasar kompresi citra JPEG. Salah satu format kompresi gambar paling umum digunakan saat ini. Jadi JPEG bekerja dengan prinsip kompresi lossy, yaitu mengurangi ukuran file dengan cara membuang informasi visual yang dianggap kurang penting, khususnya yang tidak terlalu mengaruhi persepsi mata manusia. Oke, jadi proses dimulai dengan mengambil sebuah gambar selfie sebagai input. Gambar tersebut kemudian dikonversi dalam ruang warna dari ruang warna RGB ke ruang warna YCRTB. Konversi ini penting karena dalam JPEG kompresi tidak dilakukan langsung pada citra berwarna RGB, melainkan pada komponennya yang telah dipisahkan berdasarkan intensitas kecerahan dan informasi warna. Ruang warna YCRCB ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Y untuk luminance atau tingkat kecerahan, serta CR dan CB untuk chrominance atau informasi warna merah dan biru. Dalam konteks penglihatan manusia, sensitivitas terhadap perubahan luminance jauh lebih tinggi dibandingkan perubahan warna. Oleh karena itu, kompresi JPEG fokus pada komponen Y saja. Sementara komponen warna biasanya bisa dikompresi lebih agresif atau bahkan di downsample tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan. Oke. Lalu setelah konversi ke YCRTB, dipilih satu makroblok berukuran 8 kali 8 piksel dari komponen Y untuk disimulasikan proses kompresinya. Ukuran 8 kali 8 ini merupakan standar dalam algoritma JPEG karena keseimbangan antara efisiensi komputasi dan kualitas hasil. Blok ini kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama dilakukan level shifting, yaitu mengurangi setiap nilai piksel dengan angka 128. Hal ini bertujuan agar nilai piksel yang awalnya berada dalam rentang 0 hingga 255 berubah menjadi sekitar 128 hingga 100, dari minus 128 hingga 127, hingga memudahkan perhitungan transformasi frekuensi selanjutnya. Nah, tahap berikutnya adalah DCT atau Discrete Cosine Transform, dua dimensi. Transformasi ini mengubah data dari domain spasial ke domain frekuensi, sehingga pola-pola visual dalam blok dapat direpresentasikan sebagai kombinasi frekuensi. Dalam bentuk hasil DCT, koefisien di kiri atas merepresentasikan frekuensi rendah yang menyimpan informasi utama, sementara koefisien di kanan bawah merepresentasikan frekuensi tinggi yang umumnya merupakan detail kecil atau noise. Selanjutnya dilakukan eh, kuantisasi terhadap koefisien DCT menggunakan tabel kuantisasi JPEG standar. Ini adalah proses utama dari kompresi lossy, di mana nilai-nilai frekuensi tinggi dibagi dengan bilangan lebih besar, sehingga cenderung dibulatkan menjadi nol. Maaf. Dengan begitu, detail-detail halus dapat dibuang untuk menghemat ruang penyimpanan, namun tanpa menurunkan kualitas visual secara drastis. Setelah kuantisasi, proses dilanjutkan dengan dekuantisasi, yaitu mengalihkan kembali koefisien hasil kuantisasi dengan tabel yang sama. Kemudian dilakukan inverse DCT untuk mengembalikan data dari domain frekuensi ke domain spasial. Terakhir, dilakukan penambahan kembali angka 128 untuk mengembalikan rentang nilai piksel ke bentuk semula. Hasil dari proses ini kemudian dibandingkan antara blok asli dan blok hasil rekonstruksi. Secara visual, keduanya menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi, di mana pola dan struktur blok tetap dipertahankan. Beberapa perbedaan halus mungkin muncul di tepi blok atau bagian bertekstur, tapi secara keseluruhan tidak mengganggu persepsi. Evaluasi numerik dilakukan menggunakan mean square error atau MSI.
yang dalam simulasi ini bernilai sekitar 0,4844. Nilai tersebut tergolong sangat kecil, menandakan bahwa kompresi berlangsung dengan efisiensi tinggi, namun tetap menjaga kualitas visual makroblok. Melalui simulasi ini dapat dipahami bahwa JPEG memanfaatkan sifat persepsi manusia, transformasi frekuensi, dan kuantisasi adaptif untuk mencapai kompresi citra yang efektif. Dengan hanya satu blok 8x8, kita bisa melihat prinsip kerja JPEG secara utuh dan memahami bagaimana kualitas gambar dapat dipertahankan meskipun telah mengalami penyederhanaan data. Mungkin itu untuk jawaban soal nomor satu. Kita lanjut saja ke nomor dua. Oke, ini adalah soal nomor dua. Langsung saja saya ke jawabannya. Nah, jadi dalam skenario ini kita membayangkan sebuah kamera digital digunakan untuk merekam pertandingan futsal di kampus. Video dari kamera tidak hanya disimpan, tetapi langsung dikirimkan melalui internet dan ditampilkan di layar besar di luar lapangan maupun melalui platform streaming daring atau online. Proses ini melibatkan banyak teknologi video digital, mulai dari perbedaan sinyal, kompresi, hingga struktur data dalam video. Nah, jadi yang pertama, untuk menjawab soal nomor satu juga, pertama-tama penting untuk memahami perbedaan antara sinyal video analog dan digital. Sinyal analog bersifat kontinu, artinya nilai-nilainya berubah secara bertahap dan tak terbatas. Sinyal jenis ini rentan terhadap noise atau gangguan, sehingga kualitas gambar bisa menurun saat transmisi jarak jauh. Sebaliknya, sinyal digital disusun dari angka biner, yaitu 0 dan 1, sehingga bisa ditransmisikan, diproses, dan disimpan dengan lebih stabil dan akurat. Inilah mengapa kamera digital digunakan, karena hasilnya langsung dalam bentuk digital, sehingga tidak perlu proses konversi dan lebih cocok untuk pengiriman melalui jaringan internet, seperti saat live streaming pertandingan. Nah, namun video digital mentah atau RAW berukuran sangat besar, misalnya 1 menit video Full HD bisa mencapai ratusan megabyte. Jika dikirim tanpa kompresi, akan membutuhkan bandwidth internet sangat tinggi dan menyebabkan buffering atau keterlambatan. Untuk itu, kita membutuhkan video encoder, yaitu sistem atau perangkat lunak yang bertugas mengopresi video agar ukurannya lebih kecil. Salah satu encoder yang paling umum digunakan adalah H264, atau dikenal juga dengan AVC atau Advanced Video Coding. Nah, H264 ini mampu mengurangi ukuran video secara drastis tanpa penurunan kualitas yang signifikan, sehingga sangat cocok untuk aplikasi streaming. Nah, bagaimana cara kerja encoder seperti H264 ini? Jadi secara umum, encoder akan memproses setiap frame video dan mencari informasi yang berulang, baik dalam satu frame spasial atau spasial maupun antar frame atau temporal. Setelah itu dilakukan proses transformasi matematis, kuantisasi atau penyederhanaan nilai, dan pengkodean entropi untuk menghasilkan stream video yang lebih ringkas. Semua ini dilakukan agar file menjadi lebih kecil, namun tetap mempertahankan informasi visual utama yang dibutuhkan oleh penonton. Oke, kemudian nomor tiga dan seterusnya, dalam proses encoding itu terdapat dua pendekatan, yaitu open loop dan closed loop. Pada open loop encoding, sistem hanya menggunakan data dari frame asli untuk proses encoding tanpa mempertimbangkan hasil dari frame sebelumnya. Pendekatan ini sederhana, namun kurang efisien karena tidak memperhitungkan konsistensi antar frame. Sebaliknya, closed loop encoding, seperti yang digunakan oleh H264, menggunakan hasil frame sebelumnya yang sudah di-decode untuk membantu memprediksi frame selanjutnya. Ini lebih kompleks, tapi lebih efisien karena menghasilkan video dengan kualitas lebih stabil dan kesalahan prediksi yang lebih kecil, terutama saat pergerakan kamera atau objek tidak terlalu drastis. Nah, salah satu teknik kunci dalam konversi video adalah pemanfaatan redundansi temporal, eh, yaitu fakta bahwa banyak frame dalam video memiliki informasi yang sangat mirip. Contohnya, dalam pertandingan futsal, latar belakang lapangan biasanya tetap, yang berubah itu pemain dan bolanya. Encoder memanfaatkan hal ini dengan hanya mengirim informasi perubahan antar frame, bukan seluruh gambar ulang. Hal ini menjawab pertanyaan, mengapa video bisa dikompresi sangat kecil tanpa membuatnya buram? Karena encoder hanya menyimpan bagian yang berubah, sementara bagian yang tetap bisa direkonstruksi dari frame selanjutnya. Agar video dapat dikompresi lebih efisien dan dapat di-decode secara teratur, video digital disusun dalam unit yang disebut dengan Group of Pictures atau GOP. GOP adalah urutan frame yang terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada iframe, yaitu intra-code frame, merupakan keyframe yang berisi informasi gambar lengkap dan menjadi referensi utama. Karena ukurannya besar, iframe ini
biasanya tidak terlalu sering dimunculkan. Yang kedua ada p-frame atau predicted frame, hanya menyimpan perbedaan terhadap frame sebelumnya. Ini membuat ukuran lebih kecil. Yang ketiga atau yang terakhir ada B-frame atau bidirectionally predicted frame. Lebih efisien karena memprediksi isi frame dengan melihat ke frame sebelumnya dan sesudahnya. Nah, pengaturan GOP ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan ukuran file. Misalnya, GOP 20 berarti iframe-nya terdapat berarti ada satu iframe setiap 20 frame. Ini memberikan keseimbangan yang baik antara kualitas karena referensinya sering dan ukuran file. Sedangkan GOP yang misalnya 50 berarti satu iframe setiap 50 frame. Ini menghasilkan file yang lebih kecil karena lebih sedikit iframe. Namun jika terjadi kesalahan pada satu frame kunci, efeknya bisa menyebar luas dan menurunkan kualitas gambar. Nah, kesimpulannya, dalam proses streaming video seperti pada pertandingan futsal ini, kita memanfaatkan sinyal digital dari kamera, mengompresnya dengan encoder seperti H264 menggunakan teknik closed loop, dan eksploitasi redundansi temporal, lalu mengatur struktur frame dalam GOP agar transmisi efisien dan kualitas tetap optimal. Seluruh proses ini menjawab tantangan utama, bagaimana mengirim video berkualitas tinggi secara real time dengan keterbatasan bandwidth dan perangkat. Mungkin itu untuk menjawab soalan nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah soal nomor 3, yaitu terkait dengan kompresi audio. Di sini saya menggunakan satu file dengan format WAV berdurasi sekitar 11 detik. Oke, langsung saja ke jawabannya. Nah, jadi pada eksperimen ini akan dijelaskan proses sederhana untuk menganalisis kompresi audio menggunakan format MP3 di lingkungan Python. Kompresi audio adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi ukuran file suara agar lebih efisien dalam hal penyimpanan dan pengiriman data, terutama dalam konteks streaming dan distribusi digital. Kompresi bisa dilakukan secara lossless maupun lossy. Pada lossless, tidak ada informasi yang hilang dan audio dapat direkonstruksi secara identik dengan aslinya. Sedangkan pada kompresi lossy, seperti pada MP3 ini, sebagian informasi dibuang secara permanen, namun dilakukan dengan memperhatikan karakteristik persepsi pendengaran manusia, sehingga kualitas suara tetap terdengar dengan baik. Nah, dalam eksperimen ini digunakan file audio, eh, saya menggunakan, saya menamakannya dengan sound.wav, berdurasi sekitar 11 detik sebagai input. Nah, kemudian file ini dikompresi sebentar. Oke. Nah, file ini dikompresi menjadi MP3 menggunakan library PyDub dan yang memanfaatkan program eksternal FFmpeg sebagai backend konversi. Pemilihan MP3 sebagai format target dikarenakan MP3 adalah standar kompresi lossy yang paling luas digunakan dan menawarkan rasio kompresi yang tinggi, menjadikannya ideal untuk perbandingan ukuran dan kualitas suara. Setelah proses kompresi dilakukan, file MP3 hasilnya diekspor ulang ke format WAV agar dapat dianalisis dengan tools. Hal ini diperlukan karena sebagian besar pustaka analisis sinyal di Python lebih mudah bekerja dengan file WAV daripada MP3 yang memerlukan decoding tambahan. Oke, ini adalah sound originalnya. Kemudian untuk file kompresnya yang MP3. Baik, oke. Nah, analisis dilakukan pada 3 aspek utama, yaitu ukuran file, gelombang sinyal atau waveform, dan juga spektrum frekuensi. Nah, pertama, perbandingan ukuran menunjukkan bahwa file WAV asli memiliki ukuran sekitar 2055 kilobyte atau sekitar 2 megabyte. Sedangkan hasil kompresinya dalam format MP3 hanya sekitar 187 kilobyte. Artinya, ukuran file bisa berhasil dikurangi lebih dari 90%-nya tanpa menghapus keseluruhan isi suara. Bisa didengar tadi hasil sound original dan hasil kompresnya itu terdengar nyaris tidak ada bedanya, namun dengan ukuran file yang jauh berbeda dengan MP3 itu 90% lebih kecil. Kedua, dilakukan visualisasi gelombang waktu dan waveform. Nah, gelombang ini merepresentasikan perubahan amplitudo suara terhadap waktu. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa gelombang pada file MP3 dan WAV sangat mirip secara keseluruhan, terutama pada bagian intensitas dan polaritmis.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun file MP3 telah kehilangan sebagian data, karakter umum suara tetap terjaga. Kemudian yang ketiga dilakukan analisis terhadap spektrum frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui distribusi energi suara pada berbagai frekuensi. Hasil spektrum dari file WIT menunjukkan sebaran yang kaya hingga frekuensi tinggi. Namun, pada file MP3 terlihat adanya pemangkasan pada frekuensi tinggi, terutama di atas 15.000 Hz. Ini sesuai dengan karakteristik kompresi lossy, di mana informasi frekuensi tinggi yang dianggap kurang penting oleh sistem pendengaran manusia akan dibuang untuk menghemat ruang. Mungkin tadi ya ini untuk visualisasi waveform dan juga spektrum frekuensinya bisa dilihat. Oke. Jadi secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan bahwa kompresi audio menggunakan MP3 dapat mengurangi ukuran file secara signifikan tanpa mengganggu kualitas suara secara nyata dalam pendengaran manusia. Proses kompresi bekerja dengan cara membuang informasi yang secara psikoakustik tidak terlalu penting, dan ini dapat dibuktikan secara visual melalui perbandingan spektrum dan waveform. Oke, mungkin itu untuk menjawab soalan nomor 3. Selanjutnya, untuk soal terakhir, ini merupakan soal keempat atau soal terakhir. Langsung saja ke jawabannya. Nah, jadi pada eksperimen terakhir ini disimulasikan proses watermarking sinyal audio menggunakan teknik spread spectrum dengan media host berupa sinyal sinusoidal 440 Hz. Watermarking merupakan proses penyisipan informasi rahasia ke dalam sinyal asli. Dalam hal ini, sinyal audio yang tidak boleh mengganggu kualitas aslinya, namun tetap bisa dideteksi kembali secara matematis. Oke, eh, langsung ke next slide. Proses dimulai dengan menghasilkan sinyal sinusoidal murni berdurasi 2 detik dengan frekuensi 440 Hz. Frekuensi standar untuk nada A dalam musik. Sinyal ini dibuat dengan sample rate 48.000 Hz, artinya terdapat 48.000 nilai sinyal per detik, sesuai dengan standar kualitas audio digital. Nah, untuk watermark-nya digunakan teknik spread spectrum yang pada dasarnya menyebarkan watermark ke seluruh bagian sinyal menggunakan kode pseudo random noise atau PN, pseudo noise. Kode ini berupa deretan angka acak -1 dan +1 yang panjangnya sama dengan sinyal audio. Nah, kode PN ini dibangkitkan menggunakan chip khusus, yaitu angka 2404 yang diambil dari tanggal lahir saya, yaitu 24 April atau 24 tanggal 24 bulan 04. Ini menjamin bahwa watermark unik, namun tetap bisa dihasilkan ulang untuk proses deteksi. Begitu. Kemudian next slide. Watermark kemudian disisipkan ke sinyal host dengan cara menjumlahkan sinyal asli dan watermark yang telah dikalikan dengan satu bobot atau wave. Dalam eksperimen ini digunakan dua bobot, yaitu yang pertama 0,005 dan 0,02. Bobot yang lebih kecil menghasilkan watermark yang lebih halus dan sulit didengar, namun juga lebih sulit dideteksi. Sebaliknya, bobot besar untuk watermark lebih kuat dengan mudah dideteksi, namun bisa menurunkan kualitas suara. Setelah embedding, sinyal hasil disimpan dan divisualisasikan. Hasil grafik menunjukkan bahwa gelombang sinyal asli dan hasil watermark hampir tidak dapat dibedakan, menunjukkan bahwa watermark tidak merusak struktur sinyal. Secara pendengaran, sinyal watermark dengan bobot kecil terdengar identik dengan sinyal asli, sedangkan pada bobot besar mulai terdengar perbedaan samar. Nah, ini kita dengarkan untuk yang original seperti ini. Nah, ini yang watermark high atau yang tinggi. Bisa didengar bahwa uh, watermarknya terdengar jelas, namun jadi mengganggu kualitas audionya. Coba yang low. Nah, itu terdengar lebih samar, jelas namun samar, tidak terlalu mengganggu kualitas audio. Namun kalau terlalu kecil juga sulit untuk dideteksi watermarknya. Oke. Nah, untuk proses deteksi dilakukan korelasi silang antara sinyal watermark dan kode PN yang sama. Korelasi ini akan bernilai tinggi jika watermark ada dan rendah jika tidak ada. Dari hasil eksperimen didapatkan bahwa korelasi meningkat secara signifikan pada sinyal dengan bobot watermark yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa watermark berhasil disisipkan dan tetap terdeteksi meskipun tersembunyi di dalam sinyal audio.
Eksperimen ini menunjukkan prinsip dasar dari spread spectrum watermarking, yaitu memanfaatkan penyebaran sinyal rahasia ke seluruh domain host untuk meningkatkan robustness sekaligus menjaga kualitas suara. Dalam implementasi nyata, teknik ini dapat digunakan untuk pelabelan hak cipta, autentikasi, hingga pelacakan distribusi konten audio digital. Oke, mungkin sekian presentasi penjelasan jawaban luas dari saya. 4 soal sudah dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.